lakukan kalau memang ternyata kita punya insecurity gitu. Kalau misalnya insecure terus aku harus apa? Ini di next juga. Nah, oke, balik lagi ya, insecure itu kan hal yang sangat wajar terjadi. Gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan apa-apa untuk mengubah perasaan insecurity tersebut. Kalau kita ngerasa tidak nyaman karena kita insecure, itu wajar banget juga. Dan karena kita tidak nyaman, tentunya kita juga mau dong melakukan perubahan-perubahan supaya nggak terus-terusan insecure, dan melakukan perubahan itu bisa loh, supaya nggak terus-menerus merasa insecure. Apa aja yang bisa kita lakukan? Nah, ini mungkin aku akan menjelaskan beberapa hal yang bisa dilakukan dan mungkin bisa dicoba teman-teman juga. Yang pertama adalah mencari tahu terlebih dahulu sumber insecurity kita itu dari mana. Nah, semua hal itu dimulai dari mengetahui dulu sebenarnya akar masalahnya itu apa. Begitu juga ketika ngebahas insecurity. Gimana cara cari tahu akar masalahnya? Bisa dengan mengingat-ingat lagi situasi seperti apa sih yang biasanya memicu insecurity kita. Terus kalau misalnya lagi insecure, pikiran-pikirannya yang muncul tuh bunyinya kayak gimana, dan biasanya insecurity kita itu terkait aspek hidup apa, atau terkait situasi yang seperti apa juga. Nah, kalau udah tahu, udah bisa menjawab di 3 pertanyaan ini, biasanya udah lebih ke gambar tuh, polanya kita kayak gimana, insecurity kita itu polanya seperti apa sih, dan kalau udah tahu pola, lebih mudah juga untuk mencari strategi keluarnya gimana. Nah, yang berikutnya adalah melawan pikiran negatif. Nah, biasanya insecurity itu pasti berhubungan dengan adanya pikiran negatif yang kita miliki, baik terkait diri sendiri maupun terkait lingkungan kita. Jadi, di sini yang perlu dipahami sama teman-teman juga adalah bahwa nggak semua pikiran negatif itu benar. Dan nggak semua pikiran negatif itu sesuai dengan realita atau kenyataan terjadi. Kalau misalnya ada pikiran negatif, coba dilihat-lihat lagi bunyinya kayak gimana, dan coba dibandingkan lagi dengan realita yang ada. Benar nggak sih sebenarnya kenyataan di sekitar kita itu sesuai atau sejalan dengan pikiran-pikiran negatif kita tersebut? Kita jadi belajar untuk bisa lebih objektif atau lebih netral juga ketika menilai situasi. Nah, tadi juga udah dibilang kalau misalnya insecurity itu membuat kita sulit melihat kekuatan-kekuatan diri kita, jadi langkah untuk mengelola insecurity-nya tentu dengan menguatkan lagi atau mengingatkan lagi diri sendiri sama kelebihan-kelebihan diri. Coba mengafirmasi diri dengan membuat daftar kelebihan-kelebihan yang kita miliki atau hal-hal baik yang pernah kita lakukan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, supaya ketika kita lagi ngerasa insecure, ngerasa kayaknya kita nggak punya kelebihan diri deh, kayaknya aku tuh nggak apa-apanya dibandingkan yang lain gitu, kita udah punya nih daftar hal-hal baik dan daftar hal-hal positif yang kita miliki, supaya kita bisa melihat lagi bahwa oh iya, aku tuh masih ada kelebihannya loh, masih ada yang bisa aku banggakan dari diriku sendiri. Nah, selanjutnya tentunya selain kita menguatkan lagi hal-hal baik yang kita miliki, tapi sekaligus juga menerima kalau pada dasarnya kita itu pasti punya kekurangan, karena nggak ada manusia yang sempurna. Jadi belajar untuk lebih menerima, mengakui juga bahwa ada hal-hal yang nggak kita miliki dan hal-hal yang masih kurang dari diri sendiri, tapi selanjutnya kita bisa balik lagi ke daftar afirmasi diri. Nggak apa-apa kok aku punya kekurangan, karena aku punya kelebihan A, B, C, D, E. Tuh. Nah, boleh di next lagi. Oh. Oke. Nah, selain itu, kita juga bisa mendapatkan energi positif atau mengelola insecurity ketika memang kita udah punya banyak hal positif atau banyak hal-hal yang membuat orang lain. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang lain yang memang mendukung kita dan menerima kita apa adanya, kita jadi punya suntikan energi tambahan dan juga suntikan hal positif atau energi positif, sehingga kita bisa melalui perasaan insecurity kita dengan lebih baik. Kalau ada orang lain juga bisa membantu kita mengingatkan kelebihan-kelebihan diri kita yang mungkin kita sendiri nggak nyadar awalnya. Dan berikutnya adalah jangan bosan-bosan juga merawat diri sendiri, tidak hanya penampilan tapi juga kesehatan baik psikologis maupun juga kesehatan fisik. Kenapa merawat diri ini jadi penting? Karena ketika kita bisa merawat diri kita dengan baik, ya akan lebih mudah buat kita untuk
untuk menarik energi-energi positif dan juga membuat mood kita lebih tinggi ya, lebih positif juga dibandingkan kalau misalnya kita tidak merawat diri kita. Merawat diri itu termasuk misalnya tetap olahraga meskipun lagi pandemi dan sulit untuk keluar rumah, menjaga makanan-makanan yang kita makan adalah makanan tubuh juga melakukan kayak rutin atau melakukan hobi, kita bantu kalau memang dirasa. Dan yang perlu diingat ada kita perlu langkah-langkah kecil yang mudah. Itu untuk beberapa lama banget dimiliki dan juga tidak bisa hilang sepenuhnya ya. Bahkan orang sukses pun itu pasti mengalami masa insecurity dan insecurity masih akan muncul 2 kali. Jadi bisa benar-benar hilang. Karena itu untuk insecurity itu usahanya itu bukan dalam jangka waktu yang lama dan juga konstan. Jadi kalau sekarang kita mulainya dari hal-hal dulu itu nggak apa-apa banget. Kan nanti lama-lama hal-hal kecil menjadi bukit ya. Jadi menjadi bukit usaha bisa membuat kita jadi lebih baik dibandingkan sebelumnya sebelum kita memulai hal tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk terus bersyukur terhadap hal-hal yang kita miliki saat ini, baik sekecil apapun. Ini prinsipnya mirip dengan afirmasi diri sih, yang pada intinya adalah supaya kita ingat kembali bahwa terlepas dari misalnya ada hal-hal buruk yang kita nggak suka dengan diri kita atau dengan situasi kita, masih ada kok hal-hal baik yang membuat kita bersyukur dan juga membuat kita melihat hidup ini jadi lebih baik atau bisa membawakan kebahagiaan-kebahagiaan kecil dalam keseharian kita. Jadi ketika kita bisa meluangkan waktu gitu ya untuk mensyukuri hal-hal di kehidupan kita, kita juga jadi bisa mengubah perspektif atau persepsi kita dari tadinya negatif terus itu jadi lebih positif sehingga lebih menarik energi-energi baik juga dalam kehidupan. Nah, terakhir ini sebenarnya adalah pengingat untuk kita semua ya. Insecurity itu kan emang wajar banget ada gitu. Dan karena kita punya insecurity bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita mental tempe gitu ya ceritanya, tapi justru insecurity itu adalah ajang buat diri kita menantang dan juga membuktikan diri sendiri bahwa kita itu sebenarnya punya kemampuan yang lebih dibandingkan pikiran-pikiran negatif yang kita punya. Jadi adalah orang yang hebat itu bukan orang yang nggak pernah cemas atau nggak pernah insecure dalam hidupnya, tapi orang yang hebat itu adalah orang yang bisa berjuang, tetap mau mencoba hal baru di hadapan ketidakpastian dan perasaan nggak aman yang dia miliki. Jadi ketika insecure, oke, nggak apa-apa insecure, tapi aku tetap mau coba hal baru dan aku tetap mau belajar. Orang-orang seperti itulah yang aku pikir adalah orang-orang yang hebat dan orang-orang yang keren banget.